Selamat siang, teman-teman semuanya, selamat siang. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai media pembelajaran pada materi fisika radioaktif dan pengenalan inti atom. Nah, jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan saya dan Saudara Mira dan teman sebelah saya Rita Putri Martiani. Nah, jadi mulailah kami akan mempresentasikan mengenai proyek media kami. Nah, kami membuat proyek media pembelajaran yaitu web atau simulasi. Nah, jadi untuk mengganti LKPD kami itu kan kami juga punya LKPD tapi dalam bentuk file. Sedangkan ini lebih ke digital, jadi siswa-siswa itu lebih menarik kalau misalnya dia sudah di digital. Nah, jadi mungkin mulai oleh mereka. Nah, pada web yang sudah kami buat ini, pertama-tama di sini kami ada mencantumkan tujuan pembelajarannya. Di sini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan hakikat radioaktivitas sebagai proses peluruhan inti atom tak stabil. Yang kedua ada peserta didik mampu membedakan karakteristik sinar alfa, beta, dan gamma. Yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis konsep waktu paru secara eksponensial. Yang keempat ada peserta didik mampu menyelesaikan masalah matematis penentuan jumlah zat sisa. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu menginterpretasi data simulasi ke dalam bentuk grafik. Nah, pertama-tama di sini kami ada membuat e-library-nya. Jadi pada e-library ini ada sedikit materi, ada materi tentang peluruhan inti atom dan waktu paru. Nah, di sini ada penjelasan mengenai apa itu radioaktivitas. Yang kedua ada jenis-jenis radiasi. Di situ dijelaskan bagaimana itu sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Dan yang ketiga itu ada konsep waktu paru atau half-life. Nah, terus yang keempat itu ada persamaan matematisnya. Di sini kami ada mencantumkan rumusnya, yaitu Nt sama dengan N0 setengah T per T1/2. Nah, di situ juga ada keterangannya. Nt itu adalah jumlah zat sisa, N0 itu adalah jumlah zat mula, T itu adalah waktu peluruhan total, dan T setengah itu adalah waktu paru zat. Nah, yang kelima juga ada cara menentukan N atau jumlah pembagian. Di sini kami juga ada memberikan penjelasan mengenai cara menentukan N-nya. Terus yang terakhir ada penerapan dalam arkeologi atau carbon dating. Nah, kembali ke menunya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tengku Sertija. Nah, sekarang kita masuk ke menu yaitu yang jadi itu ibaratnya adalah bagaimana virtual reactor simulation untuk menampilkan proses abstrak dari proses peluruhan inti atom yang enggak stabil menjadi stabil. Nah, ini. Jadi ini kita ada variabel masa awal atau N0 dan juga waktu paru yang atau T setengah. Nah, jadi yang mana masa awal ini adalah menentukan jumlah total awal eksperimen dan waktu paru ini adalah menentukan waktu peluruhan itu kapan. Nah, jadi semakin kecil nanti waktu paru, maka semakin cepat peluruhan inti atom itu menjadi stabil. Sedangkan semakin lama nanti waktu parunya, maka semakin lama juga peluruhannya itu menjadi stabil. Nah, kita masukkan aja variabelnya. Misalnya itu 100, paru waktunya kita buat 3. Maka kita mulai simulasinya. Nah, pada simulasinya ini perlahan yang udah ini berubah menjadi abu-abu, yang mana itu menunjukkan bahwasannya inti atomnya yang nggak stabil tadi oleh kita itu berubah menjadi abu-abu. Nah, misal dia 0 udah habis. Nah, sedangkan untuk grafiknya ini coba kita jelaskan grafiknya dalam waktu paru yang lebih lama. Contohnya waktu parunya kita buat 10 sekund. Nah, semakin lama parunya semakin lama juga
abu-abu itu. Nah, bagaimana dengan grafiknya ini? Nah, untuk grafik yang X ini tuh menunjukkan waktu yang berjalan, sedangkan Y ini adalah menunjukkan jumlah partikel yang masih aktif. Nah, jadi bentuk kurvanya ini, grafik yang berbeda adalah kurva eksponensial, gitu ya. Yang mana ini tuh kurva eksponensial menurun, jadi dia juga linear, tapi dia bakal menurun nantinya. Itu dari setelah dijumlahkan dipakai rumus NT tadi, NT sama dengan 0,5 tadi. Nah, jadi itu nggak pernah lurus, tapi dia melengkung ke bawah. Jadi bisa kita lihat di sini, meskipun peluruhan atom itu terjadi secara acak atau random, tapi populasi keseluruhan mereka tuh bakalan mengikuti pola matematis yang sangat teratur. Jadi disinilah esensi dari peluruhan radioaktif tersebut. Nah, ya kan dia masih lama kan dia stabil. Nah, sisa apa nih? Jadi gini, misalnya ada 40, berarti sisa partikel itu 8 gitu. Oke, kita lanjut ke fosil Hunter. Nah, di sini ada fosil Hunter yang mana? Jadi si siswa itu bakal transmisi. Nah, jadi sekarang kita buat narasi bahwasanya ada satu kita tuh ibaratnya sesuatu detektifnya gitu kan. Dia nanya gini, detektif di arkeolog baru aja nemuin potongan kayu kuno nih dari peradaban kuno di Deli Serdang, gitu ya kan. Jadi tugas detektif adalah menentukan berapa usia kayu tersebut. Nah, jadi diperoleh data dengarnya bahwasanya karbon C14 dengan R0 sama dengan 100%. Kadar C14 nya sekarang jadi 12,5% dengan paruh waktu C4 yaitu 5.730 tahun. Nah, jadi cara menentukannya adalah jadi disuruh si siswanya mencari datanya berapa jumlah pembagian dan berapa umur fosilnya gitu. Nah, jadi di sini si siswa melatih pemikirannya melalui yang udah dibahas guru sebelumnya. Nah, dengan menggunakan rumus baru segera dimasukkan di input siswa datanya. Contohnya jumlah pembagiannya N itu ada 3. Nah, dengan ini kalau bisa dihitung jadi 190 tahun. Nah, coba di scan hasil data. Nah, ternyata benar. Nah, bakal dikasih tahu nih sama si webnya bahwasanya jawaban si detektif itu benar, jawabannya benar. Analisis benar, kayu dan Deli Serdang berusia sekian tahun. Nah, analisis Anda asli ya. Nah, baru kembali. Nah, kemudian ada final quiz. Nah, ini akan dijelaskan oleh Rizka. Nah, pada tahap terakhir di UAS ini ada yang namanya final quiz, final assessment dari aktivitas dan indikator. Jadi di sini pertama-tama pasti kita disuruh input namanya, contohnya namanya Rizka, terus kelasnya contohnya kelas 12A. Nah, di sini kita mulai analisis videonya. Lalu di sini akan memberikan siswa diberikan soal-soal. Yang pertama itu kayak mana kan pernyataan di bawah ini yang paling tepat dalam mendefinisikan fenomena radioaktivitas pada suatu atom. Jadi di sini terdapat 10 soal. Jadi siswa menjawab soalnya satu-satu atau kita buat jawabannya aja di sini. Terus lanjut ke soal nomor 2. Di situ kalau misalnya benar. Nah, karena di sini terdapat 10 soal, coba kita kerjakan soalnya semua ya. Nah, dia di sini kalau dia salah, dia bakal muncul warna merah. Kalau benar, dia bakal muncul warna hijau. Jadi kalau si siswanya menjawab jawaban yang salah, di situ sudah terdapat jawaban yang benarnya. Nah, lanjut sampai ke nomor 10. Nah, jadi setelah kita menjawab
soal tersebut. Nah, jadi di sini terdapat hasil evaluasi akhirnya. Jadi identitasnya, contohnya tadi namanya Rizka ya, contoh aja. Nah di kelas 12A dia mendapat nilai skor totalnya adalah 50 ya, seperti itu. Lanjut, kita kembali ke beranda utamanya. Nah, oke, jadi sekianlah dari presentasi proyek kami mengenai media pembelajaran untuk materi fisika reaktif dan peluruhan inti atom. Nah, jadi diharapkan dari media ini tercapailah tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dengan adanya library ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran mampu menjelaskan apa itu hakikat atau pengertian dari reaktif itu, kemudian bagaimana siswa mampu untuk menganalisis konsep waktu itu bagaimana, terus bagaimana memecahkan masalah matematis dengan misi tadi gitu kan, untuk menghitung berapa tahun kira suatu kayu gitu kan. Nah terus serta bagaimana si siswa mampu untuk menginterpretasikan data simulasi itu dalam bentuk grafik. Dan tadi dijelaskan dalam bentuk grafik kan, serta bagaimana siswa bisa mampu materi dengan fluid dan segala nanti asesmennya. Oke, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai proyek media pembelajaran kami yang akan diterapkan ke siswa. Dan mungkin atas dari kurang lebih kami minta maaf. Semoga kami bisa lebih mengembangkan lagi media pembelajarannya menjadi lebih perfect dan sempurna. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum